Perkenalkan, nama saya Almadani Dua Priza dengan NIM 241101080004. Di sini saya akan menjelaskan materi genetik yaitu DNA dan RNA. Materi genetik adalah bahan pembawa informasi pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya yang mengatur ciri fisik, fungsi sel, dan aktivitas kehidupan makhluk hidup. Materi genetik ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA singkatan dari deoksiribosanoukleik acid atau asam deoksiribosanoukleat, dan RNA atau ribosanukleik acid atau asam ribosanukleat, yaitu ada 3 macam RNA, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA. Nah, DNA adalah materi genetik yang menyimpan semua informasi biologis makhluk hidup. DNA termasuk asam nukleat dan tersusun dari gula deoksiribosa atau gula yang kehilangan satu atom oksigen, fosfat, dan basa nitrogen. DNA berfungsi menentukan sifat keturunan serta mengatur pertumbuhan dan kerja sel. Sesuai dengan namanya, DNA atau deoksiribosanoukleik acid, penyusun utamanya adalah gula ribose yang kehilangan satu atom oksigen atau deoksiribose. Kenapa disebut deoksiribose? Karena pada atom karbon kedua tidak memiliki gugus min OH, melainkan hanya H, sehingga berbeda dari ribose pada RNA. Gula deoksiribose ini menjadi kerangka DNA dengan mengikat gugus fosfat dan basa nitrogen, membentuk struktur DNA yang lebih stabil. Pada gambar ini menunjukkan DNA berbentuk heliks ganda yang tersusun dari 2 untai yang saling melilit dan memiliki arah berlawanan, yaitu 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen ke 5 aksen. Nukleotida yaitu unit penyusun DNA. Satu nukleotida tersusun dari 3 bagian, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Gugus fosfat berfungsi menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida lain. Bagian gula menjadi rangka utama DNA dan menentukan arah 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan basa nitrogen menyimpan informasi genetik dan akan berpasangan dengan basa lain pada untai DNA. Fungsi biologis DNA yaitu replikasi atau autokatalisis sebagai kemampuan DNA menggandakan diri, dan transkripsi atau heterokatalisis sebagai proses DNA membentuk RNA untuk mengatur sintesis protein. Sekarang kita masuk ke RNA. RNA merupakan bahan genetik yang memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma pokok atau sentral dogma genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Struktur DNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus gula ribosa, dan 1 gugus basa nitrogen atau basa N. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dan 1 nukleotida dengan gugus gula ribosa dan nukleotida yang lain. RNA tersusun dari 1 untai dengan rangka gula fosfat di bagian luar dan basa nitrogen di bagian dalam. Basa RNA terdiri dari adenin A, urasil U, guanin G, dan sitosin C. Pada beberapa bagian, basa dapat berpasangan melalui ikatan hidrogen sehingga RNA tampak melipat, tetapi tidak membentuk heliks ganda seperti DNA. Fungsi RNA sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa N yang dikenal sebagai nama kodon.
Nah, beginilah proses dari RNA dalam pembentukan protein. Informasi genetik yang awalnya ada pada DNA akan ditranskripsi menjadi mRNA. mRNA ini membawa kode genetik keluar dari inti sel. Selanjutnya, mRNA akan diterjemahkan oleh tRNA di ribosom, di mana setiap kodon mRNA dipasangkan dengan antikodon tRNA sehingga terbentuk rantai asam amino yang akhirnya menyusun protein. Nah, pada proses transkripsi, yaitu proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA, RNA polimerase membuka sebagian double helix DNA. RNA polimerase membantu menyusun mRNA dengan menambah nukleotida. mRNA yang sudah terbentuk akan menuju ke sitoplasma untuk proses translasi di ribosom. Pada proses translasi di ribosom, mRNA diterjemahkan dengan bantuan tRNA untuk menjadi asam amino. Asam amino diaktifkan dengan ATP, dan asam amino yang aktif akan dibawa oleh tRNA ke ribosom. tRNA memiliki antikodon yang sesuai dengan triplet kodon pada mRNA. Kesesuaian kodon antikodon akan mengkode untuk asam amino tertentu. Asam amino dirangkai membentuk polisom, kemudian membentuk protein, dan tahapan translasi yakni ada 3: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari DNA dan RNA jika DNA ditemukan dalam nukleus di kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol, dan berbentuk double helix, berfungsi hereditas dan sintesis protein. Basa nitrogennya berupa AGTC dan disusun oleh gula deoksiribosa. Sedangkan RNA ditemukan di sitoplasma, terutama di ribosom dan nukleus, rantai pendek dan tunggal. Fungsi dalam sintesis protein saja. Basa nitrogen dalam RNA yakni AGUC dan terbentuk atau tersusun dari gula ribosa. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.